Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali mabahats kita masih tentang wajibuna nahwa ma amarana Allah bihi, tentang atau seputar kewajiban kita terhadap perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yang dikarang oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk pada tingkatan yang ketiga, yaitu al-azmu 'alal fi'li, bertekad untuk mengamalkannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menerangkan tentang dua tingkatan yang apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebuah perintah, maka wajib bagi kita untuk mempelajari 7 perkara. Yang pertama adalah mengilmui perintah tersebut, dan yang kedua adalah mencintai perintah tersebut. Maka tingkatan yang ketiga setelah mencintai perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bertekad untuk benar-benar berusaha melakukan perintah itu. Jadi setelah mencintai, maka dia harus punya tekad. Oh, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya bagaimanapun harus berusaha untuk benar-benar bisa mengamalkan perintah itu. Ya, inilah pembahasan yang akan kita bahas insyaallah, yaitu bertekad terhadap perintah-perintah, bertekad untuk mengamalkan perintah atau bertekad untuk mengamalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwa a'azzakumullah, perlu difahami bahwasanya ketika kita beribadah, maka tidak cukup untuk berilmu kemudian mencintai, mengamalkan. Tapi usahakan di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu ada sikap berusaha atau tekad yang kuat untuk mengamalkan ibadah itu. Karena disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya orang yang bertekad, meskipun dia tidak mengamalkan apa yang ia tekadkan, itu tetap dicatatkan pahala baginya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati wa sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatatkan semua kebaikan dan semua keburukan, semuanya dicatat. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah." Lalu kata Nabi SAW, siapa yang bertekad untuk melakukan amalan atau untuk melakukan sebuah kebaikan, lalu dia tidak jadi melakukannya,
Dia sudah bertekad, tapi qadarullah, Allah takdirkan dia tidak bisa mengamalkan apa yang dia tekadkan, maka tetap Allah Subhanahu wa taala mencatatkan satu kebaikan yang sempurna baginya. Satu kebaikan yang sempurna baginya. Nah, tekad seperti apa yang bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan, ya, bima'na annaka idza alimta syai'an minar rusydi wa syai'an min dinillahi tabaraka wa ta'ala ta'zimu bihimmatin 'aliyatin wa iqbalin sadiqin min qalbika 'alal qiyami bihadzal ladzi umirta bih. Kata beliau, seandainya engkau mengetahui sesuatu dari ilmu, mengetahui suatu ilmu, atau mengetahui sesuatu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah-perintahnya, kemudian engkau bertekad, ya, kemudian engkau bertekad dengan tekad yang sangat kuat, yang sangat tinggi, lalu engkau menghampirinya, maksudnya berusaha untuk mengamalkannya dengan jujur dari hatimu, untuk mengamalkan perintah itu, untuk mengamalkan apa yang engkau diperintahkan dengannya. Jadi tekad di sini maknanya adalah mereka orang-orang yang memiliki niat yang kuat, niat yang tinggi untuk berusaha mengamalkan, apa yang dia niatkan. Beda dengan orang yang punya niatan saja tapi tidak punya tekad yang kuat. Orang seperti itu tekadnya lemah, biasanya gagal untuk menjalankan perintah itu. Dia nggak jadi beribadah kepada Allah gara-gara niatnya lemah, tekadnya lemah. Tapi orang-orang yang dicatatkan kebaikan baginya adalah mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah takdirkan dia terhalang, maka tetap dia akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Dan seandainya dia bertekad kemudian berhasil melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala catatkan baginya 10 sampai 700 lebih kebaikan untuknya. Subhanallah. Betapa beruntungnya orang-orang yang mengamalkan suatu ibadah didasari dengan rasa tekad yang besar. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala, memberikan kebaikan 10 sampai 700 lebih kebaikan hanya sekali ibadah. Maka perlu menghadirkan tekad dalam ibadah kita. Banyak orang yang tidak mengetahui poin yang ketiga ini. Mereka yang penting mengamalkan, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada hamba-hambanya agar senantiasa ketika mendengar ibadah, mendengar syariat-syariat Allah, hendaknya dia bertekad untuk mengamalkan syariat tersebut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang menjelaskan bahwasanya orang yang bertekad kemudian dia enggak mengamalkannya, ini tetap dicatatkan kebaikan untuknya. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata 'ala firasyih." Kata Nabi SAW, siapa yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diwafatkan dalam keadaan syahid, di medan perang, dia benar-benar bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan syahid, maka Allah Azza wa Jalla akan menempatkan kedudukannya bersama para syuhada meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Artinya orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memiliki tekad yang kuat, dia pengen meninggal dalam keadaan syahid dan dia akan berusaha untuk menggapainya, tapi Allah takdirkan dia meninggal di atas ranjang atau di atas kasur, tetap Allah catatkan pahala syahid untuknya. Demikian juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih
dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mimri'in takunu lahu salatu bil laili fabalaghahu 'alaiha naum illa kataballahu ajra salatihi wa kana naumuhu shadaqatan." Rasulullah menjelaskan bahwasanya siapa yang bertekad memiliki niatan yang kuat untuk bangun di malam hari untuk sholat malam. Ya, sebelum tidur dia bertekad untuk saya akan bangun malam hari. Sehingga dia pasang beker. Dia berwasiat kepada istrinya, kepada orang tuanya, bangunkan. Qadarullah semuanya tertidur. Semuanya tertidur. Tidur menguasai mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat pahala solat untuknya, pahala solat malam untuknya. Kenapa? Karena dia sudah berniat dengan sungguh-sungguh akan bangun di malam hari. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui hamba-hambanya yang memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah atau yang setengah-setengah, Allah tahu. Ya. Maka setidaknya kita bisa menghadirkan atau berusaha untuk selalu menghadirkan sebelum tidur kita bangun. Ya. Pokoknya saya harus bangun malam hari sholat. Toh kalau seandainya kita ketiduran tetap dicatatkan pahala sholat malam untuk kita. Menjelaskan bahwasanya orang yang memiliki tekad itu meskipun tidak mengamalkannya tetap dicatatkan kebaikan untuknya. Ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwasanya ad-dunya li arba'ati nafar. Bahwasanya dunia ini untuk 4 orang. Untuk 4 orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan harta. Karena dia berilmu, maka dia gunakan harta tersebut untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dia keluarkan hartanya tersebut untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kedudukan yang paling utama. Orang yang diberikan ilmu dan harta. Orang yang kedua adalah orang yang hanya diberikan ilmu tanpa harta. Orang yang diberikan ilmu tanpa harta. Lalu dia bertekad, seandainya saya punya harta seperti fulan, ya, seperti orang yang pertama tadi, maka saya akan melakukannya. Maka kata Nabi SAW, fa ajruhuma sawa, pahalanya orang yang pahala 2 orang tadi sama. Hanya dengan memiliki tekad yang kuat, keinginan yang besar untuk seperti dia, saya akan melakukan seperti apa yang dia lakukan, Allah catatkan kebaikan untuknya dan kedudukannya sama. Bayangkan, padahal tadi orang yang pertama diberikan harta dan ilmu, ilmu dan harta. Orang yang kedua hanya diberikan ilmu saja. Enggak diberikan harta, tapi subhanallah ketika dia memiliki tekad yang kuat, ya, dan ini ghibthah yang diperbolehkan. Iri harta yang diperbolehkan adalah iri kepada seorang yang kaya, kemudian dia pengen sedekah, pengen apa yang dia lakukan seperti itu. Ini diperbolehkan. Maka kata Nabi SAW, pahalanya sama. Orang yang kedua dan orang yang pertama dan yang kedua sama pahalanya. Karena gara-gara niat. Padahal dia nggak punya harta. Orang yang ketiga adalah orang yang hanya diberikan harta tanpa diberikan ilmu. Ya, orang yang ketiga hanya diberikan harta tanpa diberikan ilmu. Dan karena dia nggak berilmu, akhirnya harta yang dia punya digunakan untuk poya-poya, untuk bermaksiat kepada Allah. Dan ini adalah orang yang tercela. Kemudian orang yang keempat kata Nabi adalah orang yang tidak diberikan keduanya. Nggak diberikan ilmu dan nggak diberikan harta. Tapi subhanallah dia punya tekad yang kuat, kalau seandainya saya punya harta, saya akan melakukan seperti orang yang ketiga. Maka niat buruknya tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disejajarkan dengan orang yang ketiga, sama. Padahal dia nggak punya apa-apa, hanya modal niat saja, tekad yang kuat. Benar-benar dia itu pengen seperti orang yang ketiga, maka Allah catatkan keburukan untuknya. Allah samakan derajatnya seperti orang yang ketiga. Menggambarkan bahwasanya tekad itu sangat berpengaruh dalam diri seseorang.
Ya, maka milikilah tekad-tekad yang baik. Ahibatil kiram, a'azzakumullah. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda menjelaskan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Maksudnya adalah orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kulli khair, dan dua-duanya baik. Baik mukmin yang kuat imannya ataupun yang lemah imannya, dua-duanya memiliki kebaikan. Kenapa Nabi SAW menjelaskan hal tersebut? Agar jangan sampai disalahfahami bahwasanya mukmin yang lemah itu tidak ada kebaikannya, tidak. Tentunya orang yang mukmin itu lebih baik daripada orang yang kafir. Ya. Dua-duanya memiliki kebaikan, hanya saja yang banyak kebaikannya dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah mereka orang-orang yang kuat imannya. Lalu Nabi memberikan sebuah wasiat agar kita bisa menjadi kuat imannya. Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagimu. Perhatikan di sini Nabi SAW memerintahkan, atau bisa kita katakan hanya memerintahkan untuk mencari apa-apa yang bermanfaat untukmu. Karena perkara itu ada tiga, ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya dan ada yang tidak bermanfaat. Dan yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah yang pertama, yang bermanfaat. Kita diperintahkan untuk mencari apa-apa yang bermanfaat untuk kita, baik di dunia ataupun akhirat kita. Di dunia kita cari nafkah, bersungguh-sungguhlah dalam mencari nafkah. Di akhirat bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ibadah yang kita kerjakan, karena hakikatnya amalan yang kita lakukan ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala lah yang membimbing kita untuk bekerja dan sebagainya. Maka jangan lupa minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk tawakal seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah, hakikatnya dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya, makanya ada kata istilah usaha dan tawakal, ini nggak bisa dipisahkan, ini benar. Ya, kita berusaha, sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal. Wala ta'jiz, kemudian wasiat yang ketiga kata Nabi, janganlah kalian lemah. Janganlah kalian lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istilah yang lebih familiar di tengah para penuntut ilmu itu futur. Ya, bahasanya janganlah kalian futur, janganlah kalian lemah. Ya, futur itu maksudnya adalah malas, sungkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini biasanya ada pada para penuntut ilmu. Atau bahkan ada juga kepada orang-orang yang rajin ibadah, pasti terkena penyakit ini. Pun juga dengan para da'i, para mubaligh, pun juga terkena penyakit futur, penyakit malas. Entah itu penyebabnya banyak. Di antaranya bisa jadi dia terkena futur itu karena kurang ikhlas kepada Allah. Dia menuntut ilmu karena kurang ikhlas. Dia beribadah karena kurang ikhlas. Dia berdakwah karena kurang ikhlas. Bisa jadi seperti itu. Makanya Allah berikan rasa futur dalam diri hamba tersebut. Atau bisa jadi dia karena kurang berilmu. Karena kurangnya ilmu dalam dirinya, akhirnya penyakit futur itu sering singgap dalam dirinya. Sering malas, sering ini karena dia kurang ilmu. Atau karena hatinya sudah cinta dengan dunia. Sudah terlalu cinta dengan dunia, isinya dunia terus, maka yang ada pasti orang seperti itu akan terkena futur. Malas beribadah kepada Allah, malas
untuk menjalankan hal-hal yang lainnya karena dia hatinya sudah terikat dengan dunia. Atau penyebab lainnya bisa jadi dia itu salah pergaulan. Ya, sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu betapa pentingnya kita itu memilih teman. Ya, memilih teman karena teman itu memiliki pengaruh besar terhadap diri seseorang. Termasuk juga dalam agama seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Oleh karenanya kalau seandainya kita terkena penyakit futur, apa yang harus kita lakukan? Maka segera kita obati, segera kita hilangkan penyakit futur tersebut. Di antaranya adalah dengan yang pertama berusaha untuk mengikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cara yang pertama, agar kita tetap bersemangat dan tetap beribadah kepada Allah, maka perbaiki niat kita, ikhlaskan niat kita ketika beribadah kepada Allah. Karena orang yang ikhlas, dia akan faham, dia tahu bahwasanya apa yang dia kerjakan itu pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia tidak peduli dengan omongan manusia. Dia tidak peduli dengan balasan manusia. Yang dia harapkan itu hanya balasan dari Allah semata. Itulah orang yang ikhlas. Sehingga ketika futur singgah di dalam dirinya, lama-kelamaan akan hilang. Kalau dia sudah beribadah, memperbaiki niatnya dengan ikhlas, maka futur tersebut akan hilang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah harus memperbaiki niat kita. Yang kedua adalah dengan mencari teman-teman yang bersemangat dalam meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika kita menuntut ilmu, maka cari teman-teman yang semangat dalam menuntut ilmu. Kalau kita pengen rajin ibadah, maka cari teman-teman yang rajin ibadah. Ya, sebagaimana dikatakan para pepatah, as-sahibu sahib, teman itulah yang menarik. Apakah menarik kepada kemalasan ataukah menarik kepada hal-hal yang rajin? Itu adalah teman kita. Maka pilihlah teman-teman yang kiranya itu bisa kita andalkan. Maksudnya bisa membantu kita untuk memotivasi diri kita agar tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya seseorang itu bersabar. Ketika jiwa ini sudah kena futur, kena penyakit futur, yakin dia itu pasti akan malas ngapa-ngapain. Ya, dia akan berpaling dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dia akan condong terhadap apa yang dia sukai. Maka ketika itu terjadi, dia sabar, tahan itu, jangan sampai diikutin, sabar. Ya. Karena sabar akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Dengan kita bersabar tatkala futur, yakinlah bahwasanya sabar tersebut akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Taruhlah kalau kita malas menuntut ilmu, kita futur, aduh, ya, saya belajar ilmu bertahun-tahun tapi apa hasilnya? Merasa dirinya nggak ada hasilnya. Dia futur, dia malas, akhirnya nggak jadi. Maka harus bersabar orang seperti itu. Dia harus sabar dalam menuntut ilmu. Yakinlah ketika sabar, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ilmu kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsakal gimana dalam surat Al-Kahfi itu? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah engkau, bersabarlah dirimu bersama mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang, di pagi hari ataupun di petang hari. Di pagi dan di petang hari, bersabarlah bersama mereka. Karena mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah kalian berpaling dari mereka, turiduna zinatal hayatad dunya. Karena engkau ingin mendapatkan perhiasan dunia, kalian berani meninggalkan orang-orang yang rajin ibadah. Jadi tetap bersabar. Ya, bersabar, jangan sampai kita ikuti hawa nafsu kita. Ingat bahwasanya surga itu dihiasi dengan syahwat.
Ya, itulah ketika seseorang terkena futur maka syahwatnya di situ main. Maka harus bersabar. Dan yang keempat, ketika sedang futur, maka segera kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabilah yang memerintahkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'amalin sirrah." Bahwasanya setiap amalan itu ada masa semangatnya. Ya, ketika kita beramal pasti ada saat-saatnya kita itu sangat bersemangat untuk beramal. Walikulli sirratin fatorah. Dan setiap di masa-masa semangat itu pasti ada rasa futurnya. Ada masa futurnya. Serajin apapun ibadah pasti dia akan mengalami yang namanya penyakit futur ini. Sehingga ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Maka Nabi SAW memberikan sebuah solusi. فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحْ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْ. Maka siapa saja yang ketika futur, lalu dia kembali kepada sunnahku, kembali kepada syariat-syariatku, dia mengerjakan sunnah-sunnahku, maka dia akan beruntung dan bahagia. Ya, ini dia janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terkena futur. Ketika kita malas untuk hadir di majelis ilmu, maka segera kembali kepada sunnah Nabi dengan menghadiri majelis ilmu. Dilawan, ya. Rasa malas tersebut dilawan. Ketika kita malas beribadah, kita paksa untuk beribadah kembali kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ibadah. Maka dengan itulah seseorang itu akan selamat dari penyakit futur dan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Adapun orang-orang yang ketika futur lalu dia tidak kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kembali kepada ajaran-ajaran Nabi, dipastikan dia akan binasa. Ahibatul kiram, a'azzakumullah. Ya, itu diantara beberapa hal yang kiranya bisa mengobati kita dari penyakit futur. Ya, jadi tingkatan yang ketiga adalah bertekad untuk mengamalkan perintah tersebut. Nah, pakai tak. Kalau to itu fatur, sarapan. Ya, kalau futur itu pakai tak. Fatur. Males, futur itu males. Ya, malas, kemudian enggan, ya, intinya malas bahasanya. Ya, pernah kita futur, ya malas. Nah, wa iyyak. Kemudian ahibatul kiram, ya. Lalu beliau melanjutkan, al-azmu 'alal fi'li wa katsirun minan nasi 'arafa wa ahabba walakin lam ya'zim khaufan min taghayyurid dunyahu. Kata beliau, kata sang penulis rahimahullahu taala, tingkatan yang ketiga adalah bertekad untuk mengamalkannya. Dan kebanyakan manusia, kata beliau, mengetahuinya dan mencintainya. Banyak orang-orang yang dia itu berilmu. Dia mencintai ilmu. Walakin lam ya'zim, akan tetapi dia tidak bertekad atau tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Banyak orang-orang seperti itu. Alasannya kenapa? Khaufan min taghayyurid dunyahu, karena mereka takut, ya, mereka takut kehilangan dunia. Dunianya akan berubah. Ya, dia takut ketika mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala hartanya akan berkurang. Ketika dia takut mengerjakan perintah Allah, takut jabatannya hilang, ya, takut kedudukannya hilang dan sebagainya. Intinya dunianya itu takut dia kehilangan dunia. Gara-gara apa? Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia nggak punya tekad. Ya, udah saya tahu, oh ini perintah. Ya, saya cinta perintah tersebut dan saya yakini, tapi dia nggak punya niatan untuk mengamalkan perintah tersebut. Terutama perintah-perintah yang sifatnya sunnah. Banyak orang yang menganggap remeh perintah-perintah sunnah. Padahal seseorang itu ya bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mengerjakan ibadah sunnah apa wajib? Yang sunnah, ya. Yang sunnah. Tapi banyak orang yang cuma sunnah. Padahal dahulu ketika para salafus saleh
dikatakan ini adalah ibadah sunnah, maka mereka mengerjakan. Mereka mengerjakan. Kalau mereka ada uzur, mereka ketika mereka tidak berhasil untuk mengerjakannya, maka tidak berdosa. Tapi mereka itu semangatnya luar biasa untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi kebanyakan kita ini ya menyepelekan terhadap perintah-perintah sunnah. Maka kata beliau, orang-orang seperti itu banyak ya karena kehilangan dunia. Contohnya kata Syekh Abdul Razak, fi qissatin Abi Talib amun Nabi sallallahu alaihi wasallam durusun wa ibar. Kata beliau, terdapat kisah tentang Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah pelajaran-pelajaran yang banyak. Di antaranya kata beliau, faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'uhu lil Islam da'watun mutakarrirah fa'arafa anna ad-dina haqqun wa adraka annahu syai'un mahbub wa syai'un tayyib. Kata beliau, Nabi SAW itu mendakwahi pamannya berulang-ulang. Ya. Beliau datangi, bahkan menjelang wafatnya beliau datangi 3 kali. Ya ammi kul kalimatan wa hajju bika indallah. Wahai pamanku, katakanlah sebuah kalimat yang dengan kalimat tersebut aku akan membelamu. Diulang-ulang, tapi subhanallah apa yang terjadi? Abu Talib tetap enggan untuk mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Padahal beliau tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini adalah sebuah kebenaran. Abu Talib tahu bahwasanya Nabi ini membawa sesuatu yang baik dan sesuatu yang dicintai. Dia tahu. Walakinnahu lam ya'zim, akan tetapi Abu Talib tidak punya tekad untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Makanya dalam sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada Abu Talib, kata beliau, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khairi adyanil bariyati dina. Kata Abu Talib, sungguh aku tahu bahwasanya agamanya Nabi Muhammad ini adalah agama yang paling terbaik. Laulal malamatu aw hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Lalu kata beliau, kalau seandainya bukan karena celaan manusia, bukan karena omongannya orang-orang Quraisy, ataupun bukan karena aib. Jadi mengikuti Nabi itu dianggap aib. Kalau bukan karena itu semua, lawajadtani samhan bidzaka mubina. Maka engkau akan dapati aku menerima agama Islam dengan jelas. Ini perkataan Abu Talib yang menjelaskan bahwasanya dia itu mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan dia mencintai apa yang disampaikan oleh Nabi. Makanya beliau bela mati-matian. Tapi subhanallah, gara-gara dia tidak punya tekad untuk mengamalkan ilmu yang dia ketahui, akhirnya dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara takut dunia tadi. Karena takut celaan, itu kan dunia. Takut kedudukannya rendah di hadapan orang-orang Quraisy. Takut dikatakan sebagai sobi, ya, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya, murtad dari agama nenek moyang itu sebagainya. Karena dunia. Makanya penting sekali para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan tekad dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Baik. Kemudian tingkatan yang keempat, al-martabatur rabi'ah, kata penulis, al-amalu, yaitu mengamalkannya. Nah, setelah tadi memiliki tekad yang kuat, barulah setelah itu dia apa bahasanya ya? Mengeksekusinya, yaitu dengan beramal. Saatnya dia beraksi, yaitu dengan mengamalkannya. Setelah dia mengilmui perintah itu, lalu dia cintai perintah tersebut dan dia bertekad untuk mengamalkan perintah tersebut, maka ujungnya adalah beramal. Ya, karena amalan itu adalah buah daripada ilmu. Amalan itu adalah buah daripada ilmu, yaitu engkau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu dan amal ini sejatinya tidak akan bisa dipisahkan. Orang yang berilmu maka wajib beramal. Orang yang beramal maka wajib berilmu. Makanya dua-duanya nggak bisa dipisahkan, ilmu dan amal. Ya. Dan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka dia akan terlebih dahulu, bahkan orang yang pertama kali akan diazab.
sebelum diadabnya para penyembah berhala. Karenanya dalam sebuah syair ya, mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Bahwasanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui, dia akan diadab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Dalilnya mana? Ada yang tahu dalilnya? Dapat hadiah? Enggak ada yang tahu, alhamdulillah. Tapi dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, kata Rasulullah SAW, awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Bahwasanya orang yang pertama kali dipanaskan di dalam api neraka itu ada 3 orang. Siapa yang pertama? Ya. Adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad tapi niatnya salah, pengen dipuji sebagai pahlawan dan sebagainya. Maka ketika dia disidang di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan saya berjihad karenamu, Allah katakan kadzabta, engkau dusta. Dikatakan kepadanya engkau itu pendusta, menandakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mengetahui niat yang ada dalam hati seorang hamba. Apakah hamba ini benar-benar tekadnya benar, apakah tekadnya salah, itu Allah tahu. Maka akhirnya dia pun diseret dan dilempar ke dalam api neraka. Yang kedua, karena belajar ilmu agama atau membaca Al-Quran. Lagi-lagi ketika dia dihadapkan dengan Allah Azza wa Jalla, dia berdalih bahwasanya dia melakukan itu karena Allah, tapi dikatakan kepadanya kadzabta, engkau dusta. Dan akhirnya dia pun diseret dan dilempar ke dalam api neraka. Orang yang ketiga adalah orang yang sedekah. Luar biasa sedekahnya banyak. Tapi lagi-lagi, tatkala itu tidak ada yang namanya kamuflase. Tidak ada lagi yang namanya tipu, menipu, tidak ada. Allah Azza wa Jalla tahu itu semua. Dikatakan kepadanya kadzabta, engkau dusta, dan diseret ke dalam api neraka. Mereka beramal tapi niatnya salah. Maka orang yang beramal dengan niatnya salah, ini sama saja dia tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Perhatikan ya, orang yang salah dalam beramal, niatnya salah, ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu beramal, tidak. Makanya benar apa yang tadi dikatakan pepatah tadi, bahwasanya dia seperti itu akan diadab terlebih dahulu daripada penyembah berhala. Baik, berkaitan tentang amalan, disebutkan di dalam hadis yang masyhur dan sering kita ulang-ulang. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama untuknya. Allah akan pahamkan ilmu, Allah akan berikan ilmu yang banyak untuk hamba tersebut. Tapi apakah ilmu hanya sekedar ilmu pengetahuan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, tapi ilmu yang disertai dengan amalan. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, al-ilmu mustalzimun lil amal. Ilmu yang disertai dengan amalan. Bukan hanya ilmu pengetahuan saja. Bukan ilmu pengetahuan saja. Ya, karena amalan ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang akan ditanya, yang akan kita ditanya dengannya. Di alam kubur, tentang 3 pertanyaan, tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, ini berkaitan tentang amalan semua. Bukan tentang ilmu pengetahuan. Siapa Rabbmu? Apakah cukup seseorang itu mengetahui Rabb saya adalah Allah? Tidak. Tentang ditanya apa yang sudah engkau lakukan terhadap Rabbmu. Apakah seseorang itu cukup mengetahui nabinya Nabi Muhammad SAW? Tidak. Tapi yang ditanya adalah apa yang engkau lakukan kepada nabimu. Pun demikian dengan syariat. Apa yang sudah engkau berikan kepada syariat agama Islam. Semua 3 pertanyaan ini berkaitan tentang amalan, bukan hanya pengetahuan saja. Pun juga ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang disidang, masing-masing ditanya tentang amalan mereka. Tentang amalan mereka. Oleh karenanya dalam kita sebutkan beberapa cara agar kita semangat untuk
mengamalkan ilmu yang kita miliki. Agar kita bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Di antaranya, yang pertama, harus kita fahami baik-baik bahwasanya ilmu dan amal ini adalah tujuan utama kita diciptakan. Sebagaimana tertera dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan seseorang tidak mungkin bisa beribadah dengan benar, tidak mungkin seseorang bisa bertauhid dengan benar kecuali dengan ilmu dan amal. Kecuali dengan ilmu dan amal. Oleh karenanya, ilmu dan amal tujuan utama kita diciptakan. Kita harus sadar ini. Ya, orang-orang yang masih malas untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki harus sadar bahwasanya ilmu kita nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah tujuan utama kita diciptakan. Karenanya dalam masalah hal ini, para ulama membagi menjadi 3 jenis. Ada manusia yang beramal tapi tidak berilmu. Ada manusia yang berilmu tapi tidak beramal. Dan ada manusia yang menggabungkan antara keduanya. Antara keduanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukkanlah aku ke dalam jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Dijelaskan dalam ayat lain, siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang yang soleh, para nabi, ya, para syuhada. Mereka adalah orang sebaik-baik teman. Kita meminta agar ditunjukkan di atas jalan mereka. Dan kita berlindung ghairil maghdubi alaihim. Kita berlindung dari jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi. Adalah orang-orang Yahudi. Apa sebabnya mereka dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Mereka menolak ilmu, ya. Mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau mengamalkan ilmu. Entah itu mereka menolak secara seluruh, ya, mereka tolak mentah-mentah perintah Allah Azza wa Jalla sebagaimana ketika mereka membunuh para nabi. Padahal mereka tahu bahwasannya yang akan dibunuh itu adalah para nabi. Mereka tidak peduli, akhirnya tetap dibunuh. Ataupun mereka menolak perintah Allah Azza wa Jalla karena takwil. Mereka mentakwil apa-apa yang mereka ketahui dengan hawa nafsu mereka, diaplikasikan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, seperti ketika Allah berfirman, "Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah." Kata Allah Azza wa Jalla kata Allah Azza wa Jalla, masuklah kalian dari gerbang-gerbang dan pintu-pintu dalam keadaan merendahkan diri. Wa qulu hittah, dan katakanlah, ya Allah ampunilah kami. Tapi mereka takwil hittah itu menjadi hintah. Hittah artinya ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Tapi mereka takwil menjadi hintah artinya gandum. Ya Allah katakanlah, artinya wa qulu hintah kata mereka. Ya, katakanlah gandum. Subhanallah. Ya, mereka takwil. Atau mereka takwil karena tipu daya. Mereka ingin mengelabui Allah Azza wa Jalla ketika Allah perintahkan mereka untuk jangan berburu di hari Sabtu. Akhirnya mereka siasati. Yang penting kan dilarang hari Sabtu. Ya udah kita pasang jaring hari Jumat, kemudian kita ambil hari Minggu. Dohirnya adalah benar. Mereka tidak berburu di hari Sabtu. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Karena hakikatnya mereka ingin menentang perintah Allah Azza wa Jalla dan tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dimurkai. Maka kata para ulama, orang-orang yang dimurkai itu bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tapi orang-orang yang memiliki sifat seperti mereka itu juga akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan selain jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Nasrani, di mana mereka beribadah tanpa ilmu. Apa bentuk kesesatan mereka? Ya, kesesatan mereka adalah mereka menjadikan
rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Ya. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan. Ya. Subhanallah. Rahib-rahib atau pendeta bahasa kitanya. Pendeta apa pastor ya? Pastor mungkin ya. Jadi pastor mereka itu kan nggak boleh nikah, iya apa tidak? Ya kata siapa nggak boleh nikah? Padahal syariat Islam menganjurkan untuk nikah. Tapi mereka justru melarangnya. Melarang suster-susternya untuk nikah. Ini dari mana ajaran seperti ini? Mereka beramal tanpa ilmu. Bukankah disebutkan dalam sebuah hadits, ya, ada sekelompok sahabat yang menghampiri rumah Nabi SAW lalu bertanya kepada Ummul Mukminin. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi SAW ketika di rumah. Lalu Ummul Mukminin menjawab, ibadah Nabi itu seperti ini, seperti itu. Maka ada di antara mereka yang ingin menandingi ibadahnya Nabi SAW. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ya sudah kalau begitu saya akan puasa terus dan gak akan berbuka. Setiap hari saya akan puasa. Satu laginya pengen nandingi lagi. Ya udah kalau kayak gitu saya akan sholat malam gak tidur. Satu laginya ya udah kalau kayak gitu saya akan beribadah full tanpa menikah. Sampai akhirnya terdengar oleh Rasulullah SAW, maka dipanggillah mereka. Maka kata Nabi SAW, wallahi inni akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Aku adalah orang yang paling berilmu di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi saya puasa dan saya berbuka. Saya sholat malam dan saya tidur. Pun juga saya beribadah dan saya menikah. Maka terbantahlah perbuatan orang-orang Nasrani yang mereka melarang pastor-pastor mereka untuk menikah. Mereka beribadah tanpa ilmu. Ataupun ketika mereka puasa, ya mereka puasanya 14 sampai 50 hari. Ya, kalau kaum muslimin puasanya 30 hari, mereka puasanya sampai 50 hari dan puasa mereka itu hanya di musim panas tok. Ya, dalam keadaan tersiksa ya, penuh dengan terik sinar matahari yang panas, itulah saat-saat berpuasa bagi mereka. Tapi kaum muslimin menetapkan bahwasanya puasa itu ya bulan Ramadan. Baik musim panas ataupun musim dingin ya tetap bulan Ramadan. Ya. Itulah diantara beberapa kesalahan orang-orang Nasrani. Maka orang-orang yang beramal tanpa ilmu pun juga sama disifati seperti mereka. Maka jangan sampai kita itu seperti dua orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala murka dan sesat. Ya, maka kita harus menggabungkan keduanya. Kita berilmu dan juga beramal semampu kita. Wallahu alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang bagaimana kiat-kiat untuk semangat dalam mengamalkan ilmu yang kita miliki. Wallahu alam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.